Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah rahmat karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan, kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru, serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pertama tentunya Bapak mengucapkan terima kasih kepada pelaksana upacara pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bapak memberikan apresiasi. Kemudian untuk tema amanah pembina upacara pada pagi hari ini adalah tentang mengatasi rasa malas. Anak-anakku semuanya, rasa malas adalah sebuah musuh terbesar dalam perjalanan menuju kesuksesan. Saat kita membiarkan malas menguasai diri kita merelakan potensi terbesar kita terbuang begitu saja. Mari bersama-sama menyadari bahwa rasa malas adalah pilihan, bukan keadaan yang memaksa. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melawan rasa malas adalah langkah menuju keberhasilan. Saat merasa malas, ingatlah impian dan tujuan besar yang ingin kita capai. Setiap detik yang terlewatkan dalam kebimbangan adalah kesempatan yang hilang untuk tumbuh dan berkembang. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan cara santai dan malas, saudaraku. Kesuksesan membutuhkan kerja keras, butuh ketekunan, dan ketekunan tanpa henti. Kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman, mengatasi rintangan dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan tekad yang kuat. Sekali lagi saya sampaikan, anakku, kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman di sini maksudnya adalah zona di mana kita melakukan itu saja. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang. Hanya itu aktivitas kita di sekolah. Tidak ada inovasi, tidak ada kreasi yang kita lakukan. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Memang tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Tetapi perlu diingat, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Kita tidak dapat tumbuh dan berkembang kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Sebaliknya, tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Bersiaplah untuk susah, bersiaplah untuk lelah, karena memang zona pertumbuhan itu butuh kerja keras, butuh ketekunan kita, karena banyak tantangan, banyak hambatan yang akan kita lalui. Dan itu semua butuh tekad yang kuat. Ingat anak-anakku semuanya, kita harus keluar dari zona nyaman. Harus siap melawan, menghadapi segala macam tantangan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jangan biarkan rasa malas menguasai impian kita. Mari ubah malas menjadi motivasi. Jadikan rasa malas sebagai pemicu untuk bertindak, bukan sebagai alasan untuk menunda. Setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hadiah bagi mereka yang menunggu-nunggu. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, hasil dari ketekunan, hasil dari tekad yang tak kenal lelah. Bersama-sama, mari kita lawan rasa malas dan gapai mimpi besar kita. Tentu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa malas ini. Pertama, yang harus kita lakukan, kita harus menyadari akar dari rasa malas itu. Apa penyebab kita malas itu? Dan salah satu penyebab yang dominan itu adalah kurangnya motivasi. Maka dari itu, hadirkan, munculkan motivasi baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, ini adalah langkah awal yang sangat penting agar kita bisa mengatasinya dengan lebih efektif. Kemudian, setelah kita menyadari akar dari rasa malas itu, kemudian penting bagi kita juga untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Kita harus juga menetapkan tujuan apa yang hendak kita capai.
baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita bisa mengingatkan diri mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dan apa yang ingin kita capai di masa depan. Tujuan yang terukur juga bisa membantu kita melacak kemajuan dan memberikan rasa pencapaian yang memotivasi. Kemudian juga harus disiplin. Disiplin merupakan kunci penting dalam mengatasi rasa malas. Disiplin berarti melakukan tugas dan tanggung jawab kita pada waktunya, tanpa memperbolehkan diri kita untuk tergoda oleh keinginan untuk bermalas-malasan. Dengan meningkatkan disiplin kita bisa membangun kebiasaan yang lebih produktif dan menghindari jebakan rasa malas. Selanjutnya, kita perlu mengubah perspektif kita tentang pekerjaan dan tantangan yang dihadapi. Jangan melihat pekerjaan sebagai beban yang harus ditanggung. Lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika diberikan PR misalnya, jangan anggap itu sebagai beban yang harus ditanggung. Tapi lihatlah tujuan dari pemberian PR itu sebagai kesempatan untuk kita untuk bisa memahami sebuah materi, sebuah konsep. Kemudian lihat jugalah tantangan sebagai kesempatan untuk menguji batas-batas kemampuan dan mencapai potensi terbaik kita. Kemudian langkah kita selanjutnya untuk mengatasi rasa malas adalah berkolaborasi, bekerja sama, dan mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita yang diharapkan juga bisa membantu mengatasi rasa malas ini. Kemudian yang terakhir, kita harus selalu mengingat pentingnya mengelola waktu dengan bijak. Waktu adalah aset terpenting dalam hidup kita dan kita harus menghargainya. Buatlah jadwal yang teratur, alokasikan waktu dengan cerdas, dan hindari godaan untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak produktif. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Mengatasi rasa malas tentunya bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kesadaran, namun dengan komitmen dan langkah-langkah yang tepat, kita semua bisa mengalahkannya. Mari kita bersama-sama bangkit dari rasa malas ini, bergerak maju menuju potensi terbaik kita, dan mencapai keberhasilan yang kita impikan. Terima kasih atas perhatian dan semangat yang telah kalian tunjukkan. Jadilah pribadi yang gigih, pantang menyerah, dan bersemangat dalam menghadapi tantangan hidup. Mari kita jadikan produktivitas dan kedisiplinan sebagai bagian integral dalam mencapai tujuan hidup kita. Sekian amanah pembina upacara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.